Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woderianti dari kelas Agribisnis 017C Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan pertanian dari zaman prasejarah sampai sekarang. Sejarah perkembangan pertanian. Pada zaman purba, manusia bertindak sebagai pengumpul makanan dengan mengandalkan insting purbais. Pada tahun 7000 sampai 10.000 tahun silam, zaman Neolitikum, produksi pangan yang pertama dengan menanam dan pembudidayaan. Sejarah pertanian. Menurut bukti-bukti arkeologi, tercatat 7.000 sampai 8.000 tahun berselang, peninggalan sejarah didapatkan pada dataran tinggi yang terairi secara baik dari sungai-sungai Indus, Tigris, Eufrat, dan Nil. Masyarakat Asia Tenggara telah mengenal budidaya padi sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, Jepang serta Korea 1.000 sebelum Masehi. Ketika pertanian datang pada dunia lama, yaitu Afrika, Asia, dan Eropa, gerakan mengarah ke lembah sungai, di mana dua bahaya yang sama yaitu kekeringan dan kebanjiran harus diatasi. Selanjutnya, perkembangan pertanian Indonesia. Pada zaman kerajaan, bertani merupakan kehidupan pokok rakyat dan sumber penerimaan bagi pemerintah. Penerimaan negara terutama terdiri atas pembayaran in natura dan jasa-jasa tenaga kerja penggarap tanah, di mana petani menyisihkan hasil panen dan waktu bekerja untuk keperluan pemerintah, dengan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas perlindungan pemerintah. Periode pertanian Indonesia pada zaman Belanda. Yang pertama yaitu zaman VOC 1600 sampai 1800. Yang kedua, zaman kekacauan dan ketidakpastian pada tahun 1800 sampai 1830 atau masa sewa tanah. Yang ketiga yaitu zaman tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1850. Yang keempat yaitu zaman peralihan ke liberalisme pada tahun 1850 sampai 1870. Selanjutnya, zaman liberalisme pada tahun 1870 sampai 1900. Selanjutnya, zaman politik etik pada tahun 1900 sampai 1930. Dan yang terakhir yaitu pada zaman depresi dan perang pada tahun 1930 sampai 1945. Tujuan kebijaksanaan pembangunan pertanian pada zaman kolonial. Yang pertama, memberikan pemasukan yang lebih besar kepada kas penjajah di atas pengeluaran bagi biaya pemerintahan kolonial. Lebih cepat menghasilkan uang dibanding dengan tanam sukarela. Dan yang terakhir yaitu, sistem ini dapat dikatakan netral dibanding dengan kebijaksanaan sewa tanah yang diterapkan oleh Thomas Stafford Raffles. Sistem sewa tanah atau tanah partikulir. Pemerintah sebagai pemilik tanah dan petani sebagai penyewa petani wajib membayar pajak bumi sebesar 2/5 dari hasil tanah garapannya. Kekuasaan Du Bois pada tahun 1826 sampai 1830. Dia menerapkan kebijaksanaan yang cenderung menyertakan modal dan ekstensifikasi, yakni memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pengusaha Eropa untuk menanamkan modalnya guna meningkatkan produksi ekspor yang didasari oleh kenyataan kondisi masyarakat Jawa saat itu yang terlalu miskin menghasilkan tanaman ekspor, menghilangkan tanah-tanah komunal menjadi tanah milik perseorangan, dan membuka peluang penanaman modal secara besar-besaran melalui perluasan tanah yang belum dibuka oleh penguasa Eropa menjadi pertanian besar. Sistem sewa tanah itu berdampak pada eksploitasi tenaga kerja secara besar-besaran. Petani-petani tunawisma di desa-desa yang padat penduduk dengan mudah direkrut menjadi buruh di pertanian atau perkebunan besar. Sistem tanah paksa.
Dalam sistem tanam paksa ini menerapkan kembali teori Domaes Raffles bahwa tanah adalah milik raja atau pemerintah. Dan para kepala desa diharuskan menyewa tanah kepada pemerintah, namun tidak lagi membayar pajak bumi sebesar 2/5 dari hasil, tetapi diwajibkan menyediakan 1/5 dari luas tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang telah ditentukan seperti kopi, gula, teh, tembakau, dan nila yang merupakan komoditas yang dari penanaman sampai ke pengolahannya di pabrik-pabrik sangat berpengaruh bagi kehidupan petani. Selanjutnya, zaman liberal. Zaman liberal masuk ke Indonesia pada abad ke-19. Berdasarkan Undang-Undang Agraria 1870, dibuka modal swasta dari Belanda, Inggris, dan modal-modal swasta lain dari Eropa. Diberlakukan sistem hak tanah, yaitu hak penguasa tanah selama 75 tahun dengan kemungkinan diwariskan dan diperpanjang. Abad 20. Pertama, tahun 1904, Kerajaan Belanda memutuskan untuk membina pertanian rakyat sebagai prioritas pertama. Selanjutnya, pada tahun 1905, pendirian Departemen Pertanian Hindia Belanda merupakan awal perbaikan kebijaksanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura. Pada tahun 1908, pemerintah kolonial mengangkat para penasihat pertanian. Pada tahun 1910, membentuk Dinas Penyuluhan Pertanian yang diikuti dan adanya kegiatan penyuluhan berupa pengenalan varietas-varietas baru padi dan tanaman lainnya. Pada tahun 1916, organisasi pengatur penyebaran benih digalaknya pendiri kebun-kebun benih oleh Departemen Pertanian tahun 1920. Selanjutnya, pada zaman penjajahan Jepang, pembangunan pertanian kurang mendapat perhatian karena pemerintah disibukkan oleh situasi peperangan. Dan yang terakhir, pada tahun 1945 sampai 1969 dilanjutkan di setiap pelita sejak pelita 1 sampai dengan pertengahan pelita 6 di bawah Kabinet Reformasi pada tahun 1998 sampai 1999 hingga di bawah Kabinet Gotong Royong. Nah, selanjutnya kita lihat pertanian Indonesia saat ini. Dari gambar ini kita melihat bahwa zaman sekarang itu sudah untuk membajak sawah tidak perlu lagi menggunakan kerbau. Sekarang sudah menggunakan traktor. Ini merupakan gambar pengairan sawah, di mana air sungai bisa langsung dialiri ke sawah petani. Ini gambar-gambar bagaimana pengairan. Ini gambar pertama merupakan mesin pengaring padi, jagung, kedelai. Yang kedua itu gambar mesin pencetak pelet. Ini merupakan gambar mesin sangrai biji-bijian. Ini mesin penepung hummer mail, dan ini mesin penetas telur. Ini merupakan mesin pemasak dan pengaduk. Sekarang alat-alat yang digunakan sudah canggih. Nah, terima kasih. Saya kira itu saja cerita singkat tentang perkembangan pertanian dari zaman prasejarah sampai sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.